Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, Edufa Channel ingin berbagi rangkuman materi SKB untuk formasi dosen yang kita ambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tidak lupa Edufa Channel mengucapkan selamat kepada sahabat sekalian yang sudah lolos SKD dan akan memasuki SKB. Kami doakan mudah-mudahan sahabat sekalian diterima CPNS tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian dimanapun berada, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa dibagikan ke yang lain. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Berikut rangkuman materi selengkapnya. Yang pertama adalah pengertian dosen dan guru besar. Gitu ya. Apa itu dosen? Siapa itu dosen? Begitu ya. Dosen adalah pendidik profesional. Jadi dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, kata kunci pengertian dosen ini adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Ya, jadi pendidik profesional dan ilmuwan, begitu ya. Kemudian guru besar atau profesor, begitu ya, itu adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Jadi guru besar itu adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen. Nah, ini adalah pengertian dosen dan guru besar. Yang kedua adalah berkaitan dengan kompetensi dan sertifikasi dosen, gitu ya. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jadi dosen dikatakan ya profesional gitu manakala dia memiliki kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan, begitu ya. Sedangkan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Ya, jadi nanti ada proses sertifikasi. Apa itu sertifikasi? Yaitu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Nah, adapun sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Artinya, dosen dikatakan sebagai tenaga profesional manakala sudah mendapatkan sertifikat pendidik atau sudah lolos sertifikasi dosen. Gitu. Yang ketiga adalah kedudukan, fungsi, dan tujuan dosen. Begitu ya. Nah,
Dosen itu mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi dosen itu kedudukannya sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, kedudukan dosen yaitu berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jadi, fungsi dosen di sini adalah ini untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, juga pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Nah, ini perlu dipahami secara baik-baik dan diingat-ingat ya, mudah-mudahan nanti keluar dalam soal SKB kan begitu. Dosen sebagai tenaga profesional itu bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, ini adalah tujuan ya. Dosen sebagai tenaga profesional yaitu untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, jangan lupa sahabat sekalian juga baca tentang apa itu tujuan pendidikan nasional. Nah, itu bisa dibaca di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan nasional. Itu bisa dibaca nanti begitu. Kemudian yang keempat adalah prinsip-prinsip profesionalitas dosen, ya. Jadi prinsip-prinsip dosen dikatakan sebagai profesional, gitu ya. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Jadi dosen harus ini ya, harus memiliki bakat, minat, dan panggilan jiwa, gitu ya. Ini harus dimiliki. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, yang ketiga, kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, gitu ya. Linier atau serumpun begitu. Kemudian yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kemudian yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kemudian yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, gitu ya. Kalau swasta ya sesuai dengan kesepakatan, begitu. Kemudian yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, gitu ya. Jadi dosen harus studi lanjut terus mencari ilmu, terus mengembangkan diri begitu. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kemudian yang ke-9 itu adalah memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, ini adalah prinsip-prinsip ya keprofesionalan seorang dosen gitu ya. Yang berikutnya adalah kualifikasi akademik dosen. Ya, artinya siapa saja yang bisa menjadi dosen gitu ya.
Yang pertama, lulusan program magister dari perguruan tinggi terakreditasi untuk program diploma atau program sarjana. Gitu. Yang kedua, lulusan program doktor dari perguruan tinggi terakreditasi untuk program pasca sarjana. Artinya kalau ngajarnya di program S1 maka dia minimal adalah lulusan S2. Kalau ngajarnya adalah S2 atau S3 begitu, maka dia harus ya lulusan program doktor atau lulusan S3. Kemudian setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen gitu. Nah, ini adalah kualifikasi akademik dosen begitu. Yang keenam ya, ketentuan sertifikasi dosen gitu ya. Karena tadi disampaikan dosen dikatakan profesional manakala sudah mendapatkan sertifikat pendidik begitu ya. Nah, syarat-syarat untuk bisa sertifikasi dosen yang pertama, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi, syaratnya minimal ngajar 2 tahun, gitu ya. Yang kedua, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Gitu ya. Jadi, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya adalah asisten ahli. Gitu. Yang ketiga, lulus sertifikasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Artinya, untuk bisa lolos sertifikasi harus melalui ya 3 tahap ini, begitu. Yang ketujuh adalah jabatan akademik dosen. Ya, jadi jenjang jabatan akademik dosen ya terdiri atas pertama nanti adalah asisten ahli 150 ya, lektor 200 dan lektor 300, lektor kepala 400, 550 dan 700, kemudian profesor ya, profesor 850 dan 1050. Begitu. Ini adalah jenjang karir dosen begitu ya, ada asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor atau guru besar gitu. Yang kedua, persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Jadi yang bisa mencapai ke profesor ini adalah yang memiliki ya ijazah S3 atau kualifikasi akademik doktor begitu. Yang berikutnya, profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Jadi, profesor itu adalah diharapkan bisa membimbing calon doktor. Nah, ini adalah jabatan akademik dosen. Yang selanjutnya adalah hak-hak dosen. Nah, apa saja hak-hak dosen? Begitu ya. Yang pertama, dosen itu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi, dosen itu ya memiliki inilah ya penghasilan yang cukup gitu. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Gitu. Kemudian yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini adalah hak dosen.
Yang kelima, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kemudian yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik atau mahasiswa. Kemudian yang ketujuh, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan. Nah, ini adalah hak-hak dosen. Adapun kewajiban dosen, begitu ya. Jadi dosen itu memiliki, selain mendapatkan hak juga memiliki kewajiban. Ya, yang pertama, kewajiban dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi dosen itu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini patut diperhatikan juga. Dosen itu harus melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, secara sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Gitu. Kemudian yang keempat, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Kemudian yang keenam, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, inilah tadi sahabat sekalian ya tentang kewajiban sebagai seorang dosen yang harus diingat dan dicatat ya. Mudah-mudahan ya materi-materi ini nanti keluar dalam SKB ya, terutama untuk formasi CPNS dosen begitu. Terima kasih atas kesetiaan gitu ya, kesetiaan sahabat sekalian menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.